Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Muniro. Saya dari Sastra Indonesia kelas A, Fakultas Adab dan Humaniora. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Matkul Kemahiran Berbahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu seputar Ramadan 2024. Saya akan membahas tentang kenaikan harga beras yang melonjak naik menjelang Ramadan. Menjelang bulan suci Ramadan, kenaikan harga beras sering terjadi di pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar modern. Hal ini terjadi karena beras adalah makanan pokok bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Pedagang pasar menyebutkan kenaikan harga beras dari 4 bulan yang lalu adalah 14.000 per kilogram untuk harga beras yang biasa dan 18.000 per kilogram untuk harga beras yang medium atau premium. Kenaikan harga beras ini merupakan kenaikan yang tertinggi dalam sejarah. Karena biasanya kenaikan harga beras di bulan-bulan Ramadan sebelumnya itu hanya mencapai 16.000 per kilogram. Sekarang harganya mencapai 18.000 per kilogram. Kenaikan harga dan kelangkaan beras selalu menjadi polemik yang berulang, terutama pada awal tahun dan akhir tahun. Alasannya kerap disebut memicu persoalan tahun ini adalah kondisi cuaca, seperti hujan yang tidak menentu dan kemarau yang berkepanjangan. Pemerintah menggelontorkan beberapa beras dari gudang Perum Bulog dengan klaim untuk menurunkan harga beras di pasar. Dan untuk menjamin ketersediaan beras, pemerintah sejak Maret 2023 juga memberikan jatah 10 kg beras untuk 22 juta keluarga setiap bulan hingga Juni 2024. Tapi bagi rakyat menengah ke bawah itu masih kurang. Harga beras di tanah air terus mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan harga beras ini jauh melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah dan mencetak rekor baru. Biasanya harga eceran beras itu tidak sampai 20.000, tapi sekarang bisa mencapai 20.000 jika harga berasnya yang premium. Kondisi ini bahkan sampai membuat Presiden Joko Widodo terjun langsung memeriksa stok beras ke Pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC dan gedung Perum Bulog beberapa saat lalu. Pasca peninjauan diketahui bahwa terjadi penumpukan stok beras di kedua lokasi tersebut. Di lokasi tersebut banyak beras tapi tidak dialokasikan ke warga-warga sekitar, akibatnya warga kekurangan beras. Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR RI Lulu Nur Hamidah menduga kenaikan harga beras yang tidak terkendali ini merupakan ulah dari permainan pedagang atau kartel. Ia berharap pemerintah mampu membongkar dan menindak hukum para pelaku kartel beras tersebut karena itu berdampak sangat buruk bagi warga yang mengalami kenaikan harga beras tersebut. Banyak rakyat Indonesia yang rela berjam-jam mengantri demi membeli beras di pasar-pasar tradisional dengan harga yang murah. Karena jika mereka tidak membeli beras, maka mereka tidak akan makan. Sedangkan makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Jadi semahal apapun harganya, mereka akan membelinya. Karena mereka butuh beras untuk makanan sehari-hari mereka. Apalagi di bulan puasa mereka butuh sahur dan berbuka puasa, itu menyebabkan produksi beras semakin banyak di bulan Ramadan ini. Pemerintah mengupayakan pembagian beras bulog yang diserahkan ke kepala desa untuk dibagikan ke rakyat-rakyatnya. Tapi pemerintahan desa hanya membagikan satu rumah satu bagi berasnya, dan itu menurut mereka itu kurang. Namun tidak hanya dari permintaan konsumen saja yang menyebabkan harga beras naik, tapi juga dari faktor cuaca. Karena hujan yang tidak terduga turunnya secara tiba-tiba dan musim kemarau yang panjang itu bisa menyebabkan kenaikan harga beras karena petani banyak yang gagal panen. Presiden Joko Widodo juga mengatakan gagal panennya warga dikarenakan iklim yang tidak menentu. Itu menyebabkan kenaikan harga beras yang merosot jauh lebih
tinggi dibandingkan harga sebelum-sebelumnya. Nah, selain dari faktor permintaan konsumen yang membeludak naik dan faktor iklim atau cuaca seperti hujan dan musim kemarau yang mempengaruhi, ada juga pengaruh ekonomi dan kebijakan pemerintah seperti inflasi atau nilai tukar mata uang yang berpengaruh bagi impor beras tersebut. Nah, selain dari faktor permintaan konsumen yang membeludak naik karena menjelang bulan suci Ramadan yang menyebabkan mereka harus memasak 2 kali, yaitu saat sahur dan berbuka. Ada pula faktor iklim, yaitu hujan yang tidak terduga, musim kemarau yang panjang itu juga menyebabkan harga beras naik. Selain itu ada juga faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu seperti inflasi atau nilai tukar mata uang yang berpengaruh pada impor beras. Dan di pasar-pasar, subsidi beras itu sangat berpengaruh pada kenaikan harga beras. Pedagang pun kadang bingung, jika dia menetapkan harga beras, maka dia yang akan rugi karena harga beras melonjak naik. Tapi jika dia meningkatkan harga beras, khawatirnya para konsumen akan protes yang asalnya harga berasnya 11.000 per kilogram menjadi 18.000 per kilogram. Bagi orang yang ekonominya rendah, harga 18.000 untuk per kilogramnya itu sangat mahal. Dan itu sangat berpengaruh untuk rakyat-rakyat yang berpenghasilan rendah seperti petani, pedagang, tukang bangunan. Itu sangat berpengaruh bagi mereka karena buat makanan yang lain itu akan susah. Mereka masih memiliki semangat yang tinggi untuk menyambut bulan Ramadan. Mereka masih antusias dalam menyambut bulan Ramadan ini meskipun mereka memikirkan harga beras yang naik. Mereka masih memiliki semangat untuk berbagi, menolong sesama, membagi rezeki yang mereka miliki untuk rakyat yang lebih membutuhkan dari mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang isu-isu kenaikan beras di menjelang bulan Ramadan ini. Selanjutnya saya akan menambahkan isu tentang non-muslim yang ikut berburu takjil. Banyak non-muslim yang excited banget menyambut bulan Ramadan. Mereka bahkan ikut berburu takjil di bulan Ramadan ini. Di YouTube dan di TikTok viral, Ronis mengenakan hijab untuk bisa ikut berburu takjil bulan Ramadan. Dalam ungkapan bagimu agamaku bagiku, takjilku telah ramai diutarakan di media sosial sejak pekan pertama Ramadan 2024. Ini mengarah pada fenomena umat non-muslim yang ikut berburu takjil menjelang waktunya berbuka puasa. Narasinya terus berkembang, bahkan menjadi meme yang memenuhi jagat maya, termasuk dalam TikTok. Saut-sautan konten perang takjil kemudian dinilai sebagai bentuk toleransi berbuah pujian dari tidak sedikitnya warganet. Dagangan menjual takjil jadi laris bagi UMKM, dan siapa tahu bisa jadi bikin mereka cepat pulang buka puasa di rumah sama keluarganya. Dan tidak jarang banyak warga muslim yang geram karena konten berburu takjil yang mana kebanyakan skenario-nya muslim kehabisan takjil dibalas dengan berbagai candaan, seperti biarin aja nanti pas Imlek kita borong jeruknya biar mereka sembayangnya pakai minuman jeruk instan gitu, kata warganet ada yang mengatakan begitu. Jadi bahkan ada seorang pedagang yang jika ada pembeli yang membeli dagangannya, beliau menyuruh pembeli itu untuk membaca surat-surat pendek. Tujuannya untuk mengetahui orang itu muslim atau tidak, karena pedagang itu mengutamakan menjual makanannya bagi orang muslim dulu, karena fokusnya untuk mereka berbuka puasa gitu. Jadi kesimpulannya banyak isu-isu tentang Ramadan di tahun 2024 ini. Harapannya tapi isu-isu ini tidak menghambat semangat kaum muslim untuk tetap berpuasa Ramadan dan berbagi sesama muslim. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya menyadari banyaknya kesalahan kata dalam pengucapan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.